semuanya. Video kali ini saya tidak sedang membuat video pembelajaran ya, ataupun membuat video tutorial makeup. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi seputar pandemi virus corona. Nah teman-teman, sama-sama kita ketahui pada saat sekarang ini kita sedang menghadapi wabah virus corona yang hampir satu tahun ini kita bisa dikatakan hidup berdampingan dengan virus tersebut. Nah, tujuan video ini hanya sekedar berbagi pengalaman, mana tahu bisa dengan adanya video ini kita saling menguatkan. Barangkali teman-teman yang nonton video ini sedang menghadapi atau dalam kondisi berjuang untuk sembuh karena terkena virus corona, atau juga mungkin keluarga atau lingkungan sekitarnya ada yang sedang berjuang untuk sembuh melawan virus corona ini. Oke, kita mulai dari kapan saya dinyatakan positif corona. Oke, sekitar 2 bulan yang lalu, kira-kira itu bulan Mei, saya dinyatakan positif corona. Tepatnya itu di malam takbiran, malam lebaran Idul Fitri. Yang saya rasakan apa? Yang pasti sedih. Nggak nyangka kalau sampai saya kebagian jatah kena sakit ini. Panik pasti, sedih iya ya, tapi mau digimanain lagi ya, namanya mungkin keteledoran saya tidak menjaga prokes, makanya saya bisa terpapar virus tersebut. Oke, selanjutnya gejalanya kalau dibilang virus corona ini setahu saya ya, mungkin yang ahli lebih banyak ya, cuman sepengalaman saya virus corona ini gejalanya beda orang beda pula reaksinya. Kebetulan karena saya sudah vaksin 2 kali, gejala yang saya rasakan ini termasuk cukup ringan. Saya mengalami flu berat sekitar mungkin 3 hari sebelum saya swab antigen ya. 3 hari sebelumnya saya sudah merasakan flu, hidung saya tersumbat, badan saya meriang. Tapi saya mengiranya itu hanya karena mungkin saya kelelahan, kemudian mungkin kondisi cuaca lagi panas sehingga badan saya kurang fit dan saya flu dan hidung saya tersumbat, itu karena saya kelelahan. Saya tidak menyadari ini gejalanya. Namun 1 hari sebelum lebaran itu kondisi saya benar-benar drop. Kalau dibilang masa kritisnya saya ketika saya menjadi pasien COVID itu adalah 2 hari sebelum dan sesudah hari pertama lebaran. Nah itu saya mengalami benar-benar kondisi yang dinamakan drop, pusing yang sangat menyakitkan, badan semua sakit-sakit, kena angin sedikit meriang, hidung benar-benar susah napas karena seperti kayak di hidung kita itu penuh dan tersumbat ya. Jadi memang di malam takbiran dan 1 hari setelah lebaran itu saya benar-benar harus berjuang bertahan untuk mengalahkan reaksi dari virus COVID yang ada di tubuh saya ini. Nah, malam takbiran itu saya berinisiatif sendiri untuk swab antigen mandiri. Jadi saya memang swab sendiri di rumah dan hasil dari swab saya itu adalah reaktif. Jadi hasilnya itu tidak garis 2 yang jelas, tapi garis 2 berbayang. Cuman saya sudah konsultasi dengan teman saya yang tahu dengan kesehatan. Dia bilang ini positif banget karena perubahannya begitu cepat ketika saya masukkan hasil
swab saya itu ke alatnya itu emang perubahannya cukup cepat, timbul bayangannya. Nah, setelah saya tahu saya reaktif, saya benar-benar langsung saya suruh suami saya untuk pisah rumah dan saya melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau ditanya gejalanya apa, yang saya rasakan awal-awal mulanya adalah meriang, flu, hidung tersumbat, dan kepala pusing. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa lagi ya? Apa yang dilakukan ketika saya isolasi mandiri? Oke, nah jadi ketika saya sudah tahu saya positif COVID, yang saya lakukan memang benar-benar saya istirahat di rumah sendirian, berusaha tenang, tidak perlu takut. Memang tidak bisa dibohongi, pada saat itu saya rasanya kalut, cuman di hati kecil saya bilang kalau kamu virus harus cepat pergi dari tubuh saya, jangan sampai kamu menang, ini tubuh saya, jadi saya yang harus menang. Itu hal yang menguatkan saya, dan dibantu dengan support teman-teman yang mengetahui kondisi saya. Jadi saya mendapatkan mendapatkan energi positif dari diri saya dan lingkungan sekitar saya. Oh ya, saya mau jelasin satu hal lagi. Ketika saya tahu saya positif COVID, hal yang harus saya lakukan atau mungkin teman-teman lakukan adalah jangan lupa untuk mengabari orang-orang yang kontak terakhir kita, ya kan? Karena apa? Karena saya tidak ingin membahayakan orang-orang yang kontak terakhir dengan saya. Jadi saya langsung menghubungi teman-teman saya dan saya menginfokan kalau saya positif COVID. Jadi sekiranya nanti kedepannya mereka mengalami perubahan tubuh atau mengalami gejala yang seperti sudah diinfokan bagaimana gejala COVID, tolong swab, kata saya seperti itu. Kenapa? Saya tidak ingin orang lain menjadi korban karena saya teledor atau saya tidak mau menyadari kondisi saya. Misalnya saya sudah tahu nih sekiranya saya COVID, tapi saya tidak mau menginfokan ke teman. Saya takutnya nanti menjadi penyesalan di hidup saya. Mungkin saja saya kondisinya masih kuat dan bisa sembuh dengan COVID, tetapi belum tentu dengan orang lain. Jangan sampai orang lain menjadi korban. Kemudian kalau kita juga langsung isolasi dan menghubungi teman-teman yang kontak dengan kita terakhir, artinya kita sudah berusaha memutus mata rantai penyebarannya. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa berani seperti saya dan tidak merasa malu karena COVID bukan penyakit aib. Jadi kita harus cepat menyadari bagaimana kondisi tubuh kita. Nah, lanjut lagi ya. Apa yang saya lakukan ketika saya isolasi mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Ketika teman-teman mungkin mengalami hal yang sama seperti saya, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus berpikir positif. Kalau misalnya media sosial lebih banyak toksik, mending gak usah buka medsos. Jangan nge-view status WA teman atau instastory teman kalau cuman bikin stres ya. Jadi carilah hiburan yang bisa menghibur diri sendiri dan jangan membuat kegiatan yang membuat kita stres atau mencari-cari hal yang membuat kita tambah stres. Nah, jadi saya itu melakukan hal-hal yang positif aja bagi saya. Misalnya saya zumba di rumah, terus nonton YouTube atau nonton film Korea yang buat imun kita itu meningkat. Nggak usah mikirin yang lain, yang penting fokus untuk penyembuhan saja. Untuk informasi obat lebih baik menanyakan ke yang lebih pakarnya ya. Saya nggak mau salah menginformasikan. Yang jelas vitamin itu sudah pasti ada antibiotiknya, minum madu gitu, yang seperti biasalah untuk pasien-pasien COVID lainnya. Kemudian harus rajin berjemur, yang pasti makan makanan yang sehat,
makan makanan yang banyak vitamin, sayuran, buah-buahan. Kalau untuk makanan mungkin teman-teman bisa nyari referensi untuk meningkatkan imun tubuh ya. Jadi begitulah kegiatan saya mengisi waktu isolasi mandiri saya itu. Jadi teman-teman jangan membuat pikiran kemana-mana. Jadi setiap hari teman-teman harus fokus untuk memikirkan bagaimana cara untuk happy dan cepat sembuh. Itu aja menurut saya yang mesti harus dipikirkan. Tidak perlu memikirkan apa-apa, yang penting harus makan yang bergizi, senang, happy, agar harus makan yang bergizi, terus pikiran harus happy, jangan buka-buka medsos yang banyak toksiknya, terus sering-sering nonton yang bikin ketawa-ketawa. Nah itu aja sih yang saya lakukan. Terus apa lagi ya, dari pengalaman saya ini teman-teman, saya mau mengedukasi teman-teman. Pokoknya ketika kalian merasakan gejala yang sudah diedukasi oleh dokter-dokter, ketika kita merasakan gejala, oh ini rasa-rasanya COVID ya, kita tidak bisa memungkiri hidup kita sekarang ini memang di tengah wabah virus corona. Sakit biasa sama sakit gejala COVID itu sekarang susah sekali dibedakannya. Kita tidak bisa pura-pura tenang, pura-pura nggak ada apa-apa, atau kita tidak bisa tidak menyadari kondisi kita. Karena kalau kita tidak menyadari kondisi kesehatan kita, itu kita sama saja membahayakan orang lain. Jadi kalau misalnya sudah merasa sakit, sebaiknya kalau memang ragu apakah ini COVID atau tidak, lebih baik tetap harus isolasi mandiri. Atau kalau ingin meyakinkan diri, ayo harus swab ya. Jadi jangan takut untuk swab, jangan takut dengan hasilnya. Hadapi apapun hasilnya, mau baik atau buruk, itu untuk diri kita. Kalau memang hasilnya negatif, alhamdulillah, artinya kita hanya sakit biasa. Tetapi kalau kita positif, artinya kita harus fokus untuk penyembuhan. Jadi dengan hasil swab tadi, kalaupun kita negatif, kita pun akan merasa pede untuk menjalani aktivitas. Nah, tetapi kalau kita tidak berani untuk swab, jadi kita serba salah. Orang melihat kita batuk, pilek, demam, wajar pada saat ini merasa curiga. Jadi untuk menghindari kecurigaan, lebih baik jika memang kondisinya tidak fit, lebih baik isolasi ataupun swab menurut saya. Kemudian walaupun saya sudah vaksin 2 kali, kenapa saya masih kena COVID, itu jangan menyalahkan vaksinnya. Jangan pernah bilang vaksinnya tidak berjalan atau tidak bekerja di tubuh saya, tapi itu salah besar. Mungkin saja, atau memang karena kondisi saya tidak fit karena kelelahan dan saya tidak disiplin dalam menjalankan atau menaati prokes, sehingga saya bisa terpapar. Jadi walaupun kita sudah vaksin, kita tetap harus menjaga prokes, karena semua itu balik ke diri kita. Karena kalau kita yang sakit, kita juga yang repot ya. Kemudian teman-teman juga harus tetap vaksin ya, walaupun belum vaksin harus tetap vaksin. Karena kenapa? Saya sangat merasakan efek dari vaksin tersebut ke diri saya. Ketika saya menjadi pasien COVID, gejala atau reaksi di tubuh saya itu tidak terlalu parah dibandingkan keluarga saya yang terkena COVID yang belum vaksin. Saya yang sudah vaksin itu hanya merasa kritis di 2-3 hari dalam proses isolasi itu. Jadi hanya 3 hari atau 2 hari saja saya memang berat sekali kondisinya. Namun setelah itu saya minum obat, saya minum vitamin, tubuh saya merasa kembali sehat. Namun memang indera penciuman saya hilang pada saat saya terkena COVID itu. Jadi indera penciuman saya hilang selama benar-benar pas 14 hari, dan kemudian saya dinyatakan negatif. Nah, jadi memang
ada efek baiknya juga kita setelah vaksin ini ya. Jadi kita tidak terlalu parah reaksi di tubuh kita, jadi penyembuhannya juga cepat. Jadi teman-teman harus berani, harus mau vaksin, dan harus cepat menyadari kondisi tubuh kita, harus mau swab ya. Kalau memang ragu dengan swab antigen, nggak apa-apa, kita harus mau nggak mau harus swab PCR, karena yang lebih akurat itu swab PCR ya. Jadi karena kalau kita sudah swab, mau hasilnya negatif ataupun positif, itu kita kembali ke diri kita. Kita kalaupun negatif, kita bisa bekerja, bersosialisasi dengan teman dengan tenang karena hasilnya negatif. Tapi kalau hasilnya positif, artinya kalau kita sudah menyadari lebih awal, kita memutus mata rantai, menyelamatkan orang lain. Karena ketika saya sakit, saya berpikirnya seperti ini, kalau seandainya orang lain yang kontak terakhir dengan saya itu terpapar, dan saya tidak mau menginformasikan kondisi saya, kalau amit-amit ya mereka terpapar dan mereka sakit sampai meninggal, saya sangatlah bersalah ya, karena saya tidak menginformasikan apa kondisi saya kepada orang yang kontak terakhir pada saya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa berani seperti saya, karena kalau teman-teman berani menghadapi kondisi ini, saya yakin kita akan sama-sama sembuh dan menyelamatkan orang lain, memutus rantai penyebaran COVID, dan kita bisa sama-sama merasa nyaman dan tenang untuk bersosialisasi dengan orang. Demikianlah video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saling menguatkan, untuk saling mengedukasi. Dan saya ingin sekali lagi menekankan, kalau saya pernah COVID dan saya sembuh, saya yakin teman-teman pasti sembuh kalau memiliki semangat yang kuat untuk sembuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga protokol kesehatan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.